Dalil kewajiban puasa diatur dengan kuat wan jelas karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Demikian dipadahkan Ustadz A-Hamidi dalam kultumnya di jeda sholat tarawih malam ke-11 Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Asy-Syadzali, Banjarmasin Tengah, malam Selasa 11 April 2022. Mari kita umpati Habarnang satu ini. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang sudah sepantasnya dikerjakan bagi umat muslim. Dalil kewajiban puasa diatur dengan kuat wan jelas karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Pada ayat 183 menjelaskan tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan bagi muslim dan menjelaskan ganjaran yang diberikan bagi orang yang berpuasa. Ayat 184 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat ke-184 dijelaskan keringanan berpuasa Ramadan bagi yang memiliki ujur tertentu. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan. Salah satunya sebagai bulan diturunkannya pertama kali Al-Quran. Sedangkan ayat 187 lebih menjelaskan halangan yang membolehkan untuk meninggalkan puasa serta hukum-hukum yang bertalian dengan puasa. Demikian dipadahkan Ustadz A-Hamidi dalam kultumnya di jeda sholat tarawih malam ke-11 Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Asy-Syadzali, Jalan Seberang Masjid, Kampung Sasirangan, Banjarmasin Tengah, malam Selasa 11 April 2022. Namun yang sangat menarik, ujar Ustadz A-Hamidi, adalah surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan dari bulan Ramadan. Kita diminta untuk memperbanyak doa dan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kenikmatan bagi yang menjalankannya. Tapi yang menarik adalah ayat 186. Di mana ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi mereka yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku, semoga mereka selalu berada di dalam kebenaran. Kalau kita lihat ayat ini sekilas, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan ibadah puasa dan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah Ramadan. Nah, tetapi kalau kita pahami secara mendalam, maka kita akan menemukan tiga hal dari ayat ini yang ada kaitannya dengan ibadah puasa dan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah Ramadan. Pada bagian awal ayat ini Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Orang yang berpuasa, yang puasanya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yakni berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dasarnya adalah iman. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Ustadz A-Hamidi meminta seberatan orang untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah murka dan memberikan ancaman bagi hamba-hambanya yang kada pandai bersyukur dan kada mau berdoa kepadanya. Nah, hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang sedang berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hamba yang suka berdoa kepada Allah. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dengan ancaman yang keras, yaitu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang disebutkan pada surah Ghafir. Surah Ghafir ini ayat surah 80 atau kita sebut surah Al-Mu'min. Ayat 60 Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, saya